Majelis Ulama Indonesia mengimbau masyarakat yang berada di zona merah COVID-19 untuk tidak melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau tempat terbuka. Pelaksanaan penyembelihan hewan kurban juga dianjurkan dilakukan di rumah potong hewan. Bismillahirrahmanirrahim. Sekretaris Fatwa MUI Asrorun Niam Saleh mengatakan pihaknya telah mengeluarkan ketentuan pelaksanaan sholat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban di masa pandemi COVID-19. MUI mengimbau masyarakat yang berada di zona merah bisa melaksanakan sholat Idul Adha di rumah. Namun bagi mereka yang berada di zona hijau dapat melaksanakan sholat Idul Adha di masjid atau tempat terbuka dengan wudhu dari rumah, membawa sajadah sendiri, dan memastikan kondisi kesehatan baik. MUI juga mengeluarkan anjuran agar pelaksanaan penyembelihan hewan kurban dilakukan di rumah pemotongan hewan agar tidak terjadi kerumunan warga. Pelaksanaan sholat Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah yang bertepatan pada hari Jumu'ah esok. Sholat Idul Adha hukumnya sunnah muakkadah yang menjadi salah satu syiar min sya'airil Islam. Pelaksanaan sholat Idul Adha pada saat wabah COVID-19 yang belum sepenuhnya terkendali ini harus terus mempertimbangkan kondisi faktual di tengah masyarakat kita. Ketika kita berada di suatu kawasan yang sudah mulai terkendali, maka pelaksanaan sholat Idul Adha dapat dilaksanakan di masjid secara berjamaah, di musola, di tanah lapang, di lapangan, di tempat terbuka, di gedung, atau tempat-tempat yang lain, tetapi harus tetap istiqomah menjalankan protokol kesehatan, memakai masker, kemudian wudhu dari rumah, membawa sajadah sendiri, menjaga jarak, kemudian juga memastikan kondisi kesehatan kita tetap fit. Ketika kita melihat bahwa diri kita sedang sakit atau memiliki penyakit bawaan, maka sebaiknya tetap sholat di rumah saja. Namun ketika kita berada di kawasan yang angka penularannya masih menunjukkan tren meningkat, bahkan berada di daerah yang dalam kualifikasi hitam, maka pelaksanaan sholat Idul Adha sebaiknya tetap di rumah bersama keluarga. Nah, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya.